implementasikan diri sebagai khalifatullah di buminya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Rasulullah SAW. Semoga umat Islam seluruh dunia dan kita khususnya yang jadi jamaah sholat di masjid ini adalah golongan-golongan yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan kesalehan spiritual dan apa itu yang dimaksud dengan kesalehan sosial. Namun sebelum itu, sebelum kita membahas tentang kesalehan sosial dan kesalehan spiritual, kita mau melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan takwa. Seringkali khutib Jumat ketika menjadi atau memberikan nasihat pada khutbah Jumat itu berkata, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan takwa? Dalam surat Ali Imran ayat 132 dan 133 dan 134 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasa'ri'u ilal magfirati. Jadi kita ini disuruh bersegeralah untuk mencari magfirah atau ampunan Allah mir rabbikum, dari Allah, wa jannatin arduhas samawati wal arda uiddat lil muttaqin. Jadi kita ini disuruh bersegera untuk mendapatkan magfirah mir rabbikum, dari Allah, wa jannatin, yang kelak nanti kita akan mendapatkan surga, min arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas bumi. Kemudian kata Allah, surga yang seluas bumi itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika redaksi Al-Quran berkata seluas bumi, jangan kita bayangkan bahwa surga itu seluas bumi, tapi definisinya adalah surga yang sangat luas. Nah, di situ dikatakan uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Allah melanjutkan firman-Nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang-orang yang suka menafkahkan atau suka bersedekah, baik ketika waktu luang atau ketika dia memiliki kecukupan maupun dia memiliki kesempitan. Maksudnya dia dalam keadaan susah. Jadi ciri orang yang bertakwa pertama adalah orang yang menafkahkan hartanya ketika dia memiliki kecukupan atau bahkan dia tidak memiliki kecukupan. Nah, para mufassir berkata, yang dinafkahkan itu tidak sekedar harta saja, tapi apa misalnya peluang, tapi apa misalnya kesempatan yang dimiliki. Orang yang menjadi atasan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk bisa naik pangkat, untuk bisa naik ke golongan, baik dalam posisi dalam keadaan mempunyai kekuasaan ataupun tidak. Nah, ini orang bertakwa pertama kata Allah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Apa itu? Orang yang suka atau dia dapat menahan amarah. Kazimin itu artinya dalam kamus-kamus bahasa Arab atau dalam kamus lisanul Arab dikatakan bahwa kazimin itu pada dasarnya berarti menutup sesuatu yang penuh. Jadi wal kazimin al ghaiza bisa jadi orang itu memiliki rasa amarah yang tinggi. Di hatinya sudah penuh dengan rasa amarah, tapi dia mampu menahannya. Nah, orang yang mampu menahan posisi yang seperti itu, wal kazimin al ghaiza, itu dikatakan oleh Allah sebagai ciri dari orang yang bertakwa. Jadi yang pertama, dia suka menafkahkan hartanya. Yang kedua, wal kazimin al ghaiza, dia mampu menahan amarahnya. Nah, yang ketiga apa? Wal'afina 'anin nas. Dia mampu atau segera memaafkan orang lain. Jadi tiga cirinya Pak. Pertama, nafkahkan ketika dalam memiliki keluangan atau kesempitan. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, dia mampu menahan amarah. Yang ketiga, wal'afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Di situ Allah menutup ayatnya, Allah sangat menyukai orang-orang yang muhsin. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita lihat siapakah yang dimaksud dengan muhsinin. Ihsan itu apa sih? Dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru. Ya'muru itu fi'il mudhari' yang bisa berarti present tense atau present continuous tense. Artinya perintah itu berkesinambungan untuk berbuat apa? Beradli, untuk selalu melakukan atau bersikap adil, wal ihsan, dan ihsan. Nah, para mufassir mengartikan bahwa kalau adil itu memberikan sesuatu atau membayar sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan, itu adil. Jadi kalau ada yang memberikan 10, kita membayarnya 10, itu adil. Tapi kalau ihsan tidak seperti itu, Pak. Ihsan itu mendapatkan lebih sedikit dari sesuatu yang seharusnya didapat dan memberikan lebih banyak dari sesuatu yang harusnya diberi. Kalau misalnya dia mendapatkan 5, seharusnya dia mendapatkan 10, lalu dia mengambil 5, atau dia membayarkan 10 yang seharusnya dia memberikan 5, nah itu ihsan. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, ihsan itu memposisikan dirinya sebagai memposisikan orang lain sebagaimana dia memposisikan dirinya. Itu ihsan. Kalau kita misalnya tidak suka diperlakukan tidak adil, maka jangan pernah berlaku tidak adil kepada orang lain. Itu ihsan. Jadi memposisikan orang lain sebagaimana dia memposisikan dirinya. Nah, ayat yang pertama tadi di surah Ali Imran ayat 134 berkata, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah itu suka dengan orang-orang yang muhsinin, orang yang baik. Maksudnya orang apa? Orang yang memposisikan orang lain sebagaimana dia memposisikan dirinya. Itu ihsan. Nah, kalau sudah dia mampu bersikap seperti ini, ada 3 ciri takwa ini, maka akan melahirkan buahnya yang disebut dengan soleh. Kata soleh ini seringkali diucapkan ketika ada anak yang baru lahir, lalu ada masyarakat berdoa semoga anak ini jadi anak yang soleh dan soleha, kan begitu rata-rata, Pak. Lalu apa sih yang dimaksud dengan soleh? Seringkali kita mengucapkan semoga jadi anak yang soleh ya. Apa sih yang dimaksud dengan soleh? Nah, soleh itu jika menurut ilmu Manzur, Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisanul Arab, solih atau solaha itu berarti terhindar dari sesuatu yang buruk. Jadi solih atau solaha berarti sesuatu terhindar dari sesuatu yang buruk. Yang kedua, solih itu atau solaha itu berarti sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ada orang berkata amal soleh adalah perbuatan yang dapat menghindarkan dirinya dari sesuatu yang buruk dan memiliki kebermanfaatan bagi orang lain, itu amal soleh, Pak. Nah, dari amal soleh ini, apa-apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad atau hamba Allah ini, Allah di situ menegaskan famay ya'mal minas solihati, barang siapa yang melakukan amal soleh wa huwa mu'min, dan dia dalam posisi mukmin, itu falakufona lisa'yi, seluruh amalnya itu tidak ada pembatalan, semua diterima oleh Allah. Wa inna lahu katibun, dan semua yang dilakukan itu oleh Allah dicatat, ditulis dengan catatan dia mukmin, Pak. Bagaimana kalau tidak mukmin? Kalau tidak mukmin, maka nanti akan tidak dianggap sebagai satu perbuatan amal soleh. Wa qadimna ila min amalin, apa itu? Saya lupa ayatnya. Jadi dia dianggap sebagai sesuatu, amalnya itu sebagai debu-debu yang berterbangan. Nah, ini amal soleh. Amal soleh ini hari ini kemudian masyarakat kita mengistilahkannya ada soleh secara spiritual, lalu soleh secara sosial.
Kita lihat hari ini Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, adakah hubungan antara soleh secara spiritual dan soleh secara sosial? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu wahai Muhammad, siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan? Din itu banyak artinya. Ada yang berarti hari pembalasan, ada juga yang bisa berarti agama, ada juga yang bisa berarti hutang, ada juga yang bisa berarti penyerahan diri. Itu din. Nah, kalau kata din didahului oleh kata yukadzibu, maka din itu berarti hari pembalasan. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapakah yang mendustai hari pembalasan? Din itu din. Ada juga yang berkata din itu al-wara' wa taqwa, kepasrahan dan ketakwaan. Nah, siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Di situ dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah orang yang mendustakan hari pembalasan itu orang yang suka menghardik atau mendorong dengan keras anak yatim. Jadi yad'u itu mana dasarnya mendorong dengan keras. Mendorong dengan keras itu bisa berarti fisik, juga bisa berarti batin. Jadi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Ini orang yang pertama yang mendustakan hari pembalasan. Yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan, yahuddu itu menganjurkan atau mengajak memberikan makan kepada orang yang miskin atau orang tidak mampu. Nah, dari mana ini bisa diperluas bahwa orang yang ketika dia menjadi atasan tidak memperhatikan bawahan, itu namanya yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, kalau misalnya dua ini, orang fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, ini diwajantahkan, dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia dikatakan dalam Al-Qur'an ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama. Nah, dia yang mendustakan hari pembalasan berarti di situ dikatakan bahwa dia yang memiliki iman yang rapuh. Bukankah hari pembalasan atau percaya kepada hari kiamat salah satu dari rukun iman? Jadi kalau dia tidak percaya atau mendustakan hari pembalasan, maka dia masuk atau dia bisa dikategorisasikan sebagai orang yang imannya lemah atau rapuh. Ini ayat atau 3 golongan pertama. Kemudian ayat itu dilanjutkan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Wail itu makna dasarnya celaka, yang kedua kehangus. Makanya ada salah satu nama dari neraka itu neraka wail, neraka yang penuh dengan kecelakaan yang dapat menghanguskan, itu wail. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang bukan berarti tidak sholat atau tidak khusyuk sholatnya, tetapi orang yang tidak menjalankan esensi dari sholat itu sendiri. Jadi ini ayat berhubungan fawailul lil musallin allazina hum yura'un. Siapa yang dikatakan orang-orang yang celaka dalam sholat? Yura'un, orang yang suka riya. Ro'a itu makna dasarnya melihat. Jadi yura'un itu melakukan satu pekerjaan sambil melihat orang, atau dia melakukan pekerjaan agar dapat dilihat orang. Nah, ini dikatakan fawailul lil musallin, celaka dia meski dia sholat. Nah, dari sini kemudian masih beranikah kita riya? Masih beranikah kita bersikap mempertontonkan bahwa ini hasil kerjaan saya, Pak, jadi kalau bukan karena saya maka ini nggak berhasil.
Jadi kata para mufassir, kata Al-Farabi, kata Tobari, bahkan kata Pak Quraisy Shihab, riya itu seperti semut yang berjalan di tubuh kita di tengah malam. Jadi kita nggak lihat, Pak. Kadang-kadang kita ngomong tanpa disadari kita sudah riya. Itu saya loh yang mengusahakan, Pak. Kalau bukan karena saya, ya mungkin nggak jadi itu. Itu riya, Pak. Terambil dari kata ro'a yang berarti melihat. Fawailul lil musallin allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un. Nah, ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum yura'un. Itu. Jadi orang yang riya. Kemudian wa yamna'unal ma'un. Apalagi di situ dikatakan orang yang tidak memberikan ma'unah. Ma'unah itu bantuan, Pak. Bantuan yang berharga. Jadi dia tidak memberikan dia memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi bantuan itu tidak dibutuhkan oleh orang itu. Maka dia bukan ma'unah. Saya memberikan bantuan kepada Pak Ali. Pak Ali itu butuhnya makanan. Pak Ali itu seorang kiai, seorang ustadz atau direktur. Dia butuh laptop, tapi saya memberikannya kitab. Nah, itu kan salah sasaran, Pak. Itu namanya bukan ma'unah. Ada orang yang membuka gedung, membuka sebuah ruangan, lalu ruangan itu berisi ada kitab, ada senjata. Nah, senjata itu saya berikan kepada kiai, sementara buku-buku itu saya berikan kepada tentara. Itu namanya bukan ma'unah. Meski konteksnya memberikan bantuan. Jadi, memberikan bantuan yang tepat sasaran itu ma'unah. Nah, ayat-ayat ini, kalau Bapak kaji ayat 1 sampai dengan 7 ini berisikan bahwa kecerdasan, kesalehan spiritual dan kesalehan sosial itu termaktub dalam 7 ayat yang singkat ini. Aktivitas sholat kita dinyatakan tidak sempurna, atau aktivitas ibadah kita dinyatakan belum afdol jika tidak memperhatikan anak yatim. Apalagi jika tidak memperhatikan mereka yang membutuhkan, para fakir miskin. Apalagi jika kita melakukan aktivitas satu pekerjaan dengan sambil riya. Apalagi jika kita melakukan satu pekerjaan yang tidak ma'unah, yang tidak tepat sasaran. Jadi ayat yang pendek ini, yang sering kita baca dalam sholat, ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya antara kesalehan spiritual dengan kesalehan sosial tidak dapat dipisahkan. Antara sesuatu yang sifatnya ruhani dengan sesuatu yang sifatnya civil society itu tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam ayat itu dihubungkan dengan kata sholat. Sholat itu kan berarti doa secara harfiah. Sholat itu makna secara harfiahnya doa. Bukankah kita sholat itu semuanya aktivitas kita itu berhubungan dengan doa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah yang kita baca, semua aktivitas sholat itu berhubungan dengan doa. Nah, dalam sholat itu banyak para ulama berkata dalam aktivitas sholat itu adalah sebuah pengagungan dari kita yang lemah kepada Dia yang tinggi, Dia yang tidak memiliki batasan, Dia yang tidak terdefinisikan. Banyak orang zaman dulu dalam sejarah, dalam aktivitas sembahyang mereka, ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang mengucapkan puji-pujian sebagai bentuk ketidakmampuannya untuk meminta kepada Dia yang maha mampu. Nah, itu sholat. Nah, dari situ kemudian sholat itu memperlihatkan bahwa ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita kepada Allah. Lalu di situ dikatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Masih beranikah kita untuk riya di depan Allah? Masih beranikah kita melakukan aktivitas dengan riya di depan Allah? Jadi kalau seandainya kita aktivitas ibadah kita itu riya di depan Allah, berarti kita masih bisa dimasuk kategorikan sebagai fawailul lil musallin. Kita yang tidak mampu ini, kita yang serba kekurangan ini, masih beranikah, masih mampukah, atau masihkah
kita tidak membantu orang yang sama-sama tidak memiliki kemampuan. Kita yang nggak mampu, Pak. Lalu masihkah kita tidak memberikan bantuan kepada mereka yang sama juga tidak memiliki kemampuan di depan Allah? Nah, ini esensinya, Pak. Jadi esensinya di situ. Masih beranikah kita bermuka dua di depan Allah dengan riak tadi? Saya mau sembahyang, saya mau beribadah, selain saya dilihat oleh Allah, saya juga akan dilihat oleh orang banyak. Masih beranikah seperti itu? Saya mau beribadah kepada Allah, tetapi saya tidak mau membantu orang lain. Padahal kita tidak mampu, kita tidak memiliki kemampuan. Itu sebabnya kita minta tolong kepada Allah. Lalu tetangga kita yang juga tidak memiliki kemampuan, kita tidak mau tolong. Bukan seperti itu. Nabi berkata, dia yang menolong hambanya, maka Allah pasti akan menolongnya. Itu esensinya. Jadi kalau misalnya sholatnya terus rajin, tapi aktivitas sosialnya nol, maka di situ dikatakan fawailul lil musholli. Nah, dari sini kemudian bahwa apa yang dapat kita ambil dalam aktivitas dalam memaknai ayat ini, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam itu tidak dapat dipisahkan. Seringkali ibadah ini yang jarang, Pak. Ibadah yang sebenarnya itu adalah ibadah yang dapat memantulkan cahaya ilahi. Ibadah yang dapat menggambarkan maksud dan maunya Tuhan. Itu ibadah yang sebenarnya. Nah, agar dapat memancarkan cahayanya Allah, agar dapat menggambarkan maksud dan maunya Allah, maka dari itu syaratnya apa? Hatinya harus suci, jiwanya harus suci, bahasanya harus suci. Seringkali ada yang mengatakan bahwa ini yang saya lakukan ini benar, ini yang saya lakukan ini sudah benar menurut saya. Nah, karena dia dalam keadaan gelap, maka semua yang dilakukannya itu dikatakan benar. Menangkapnya pakai akal dia cerdas, tapi menangkapnya pakai hati dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam kegelapan. Nah, fawailul lil musholin, orang yang dalam celaka itu orang yang dikatakan dalam kegelapan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seringkali itu, Pak. Nah, karena dia dalam kegelapan, maka semua apa yang dilakukannya itu bisa menjadi benar. Kita bersyahadat, Pak. Syahadat kita semua bisa bersyahadat, mengucapkannya mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua bisa, bahkan anak kecil pun bisa. Tapi apakah kita sudah melaksanakan syahadat itu? Apakah kita sudah melaksanakan syahadat itu dalam aktivitas sehari-hari? Dan kita berkata bahwa tiada Tuhan selain Allah yang kita sembah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Ketika Nabi mengajarkan sedekah, kita masih mikir-mikir, Pak. Ketika Nabi mengajarkan hormati orang lain, kita masih mikir-mikir, Pak. Amantu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim daifahu, maka hormatilah tamumu. Kadang-kadang kalau ada orang datang ke tempat kita, atau ada orang miss call, atau orang nelpon, ada orang kita WA, jarang kita jawab, Pak. Masih berani berkata, Allah Tuhan kita. Itu kan itu yang sering kita lakukan sehari-hari. Ada kadang-kadang kan yang punya WA, mohon maaf Bapak Ibu, yang punya WA yang yang dia ketika kita WA membaca dan tidak membacanya kita nggak tahu, atau bahkan gambarnya pun tidak ada di situ. Itu susah sekali hidupnya, Pak, kalau ada yang seperti itu. Jadi menyembunyikan identitas, kan. Nah, masih seperti itu, Pak. Apakah kita masih seperti itu? Nah, syahadat itu, kualitas syahadat itu ada 12. Untuk bisa menjadi atau terhindar dari fawailul lil musholin itu, dalam hidupnya harus mengejawantahkan 12 kualitas kehidupan. Pertama apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi apa yang dilakukannya, apa yang dilakukan dalam setiap aktivitasnya, baik di hidup keluarga,
di masyarakat, di tempat kerjanya, itu semua karena Allah. Makanya ada yang sering berkata, lillahi ta'ala ya Pak, karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, maka dalam dirinya masuklah Allah. Makanya banyak orang zikir Allah, 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 Allah. Nah, Allah ini seolah-olah ada jaraknya sih Pak. Jadi ada hamba yang di bumi, ada Allah yang di atas. Maka karena saking dekatnya kepada Allah, maka level yang ketiga itu hu atau yahu. Dalam Asmaul Husna itu ada la ilaha illallah, ada Allah, ada hu. Makanya banyak orang zikir yahu, yahu, yahu. Artinya itu apa? Huwa, hu itu terambil dari kata huwa, yang artinya dia. Semua yang ada di muka bumi ini adalah manifestasinya Allah, tajallinya Allah. Tidak ada gunung jika tidak ada Allah, tidak ada laut jika tidak ada Allah, tidak ada Pak Gunawan jika tidak ada Allah, tidak ada Syekhu jika tidak Allah, tidak ada Pak Direktur jika tidak ada Allah. Jadi semuanya Allah. Nah, karena semuanya itu Allah, orang yang sudah menyadari karena semuanya ini Allah, maka orang itu tidak mungkin berbuat salah terhadap orang lain. Kenapa? Karena saya kalau berbuat salah, berarti saya sedang menyakiti hambanya Allah, atau dia yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, kalau dia menyakiti hambanya Allah, berarti sama dengan menyakiti penciptanya. Pak Gunawan punya mobil, mobilnya saya coret, pakai obeng misalnya, pasti Pak Gunawan itu marah. Kenapa? Karena ini miliknya Pak Gunawan. Milik sama malik itu satu kata Pak. Ini milik saya, kan berarti saya menguasai ini. Milik itu dengan malik satu akar kata. Malik itu raja. Jadi dia yang menguasai sesuatu itu. Makanya milik sama malik itu satu akar kata. Jadi yang menguasai barang itu namanya malik. Nah, barang yang ada padanya namanya milik. Itu satu akar kata. Nah, kalau sudah Allah itu dia merasa bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini Allah, manifestasi dan perwujudan karena adanya Allah, maka naik lagi levelnya al-haq. Allah itu maha benar, maka dia selalu menyampaikan atau bersikap yang benar. Makanya ada hadis qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar atau walaupun itu pahit. Jadi la ilaha illallah naik level, naik jadi Allah, jadi hu al-haq. Tidak mungkin orang itu bisa menyampaikan atau mengimplementasikan kebenaran jika dia tidak yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Nggak mungkin Pak. Nah, setelah itu levelnya naik lagi, ya hayyu, yang maha hidup. Allah itu maha hidup. Pak Gunawan sebagai atasan sudah tidak menghidupi bawahan. Bisa tidak membantu tetangga sebelah yang membutuhkan. Jadi apalagi ya qayyum, maha berdiri atau maha tegak. Bisa tidak dalam aktivitas sehari-hari menegakkan kebenaran, membantu. Apalagi ya Fattah, maha membuka. Sudahkah atasan-atasan kita memberikan peluang kepada kita untuk bisa kita naik jabatan? Sudahkah kita memberikan solusi atas orang yang banyak punya permasalahan dalam hidup? Kalau ini sudah kita lakukan Pak, maka nanti kita terhindar dari fawailul lil musholli. Apalagi ya Wahhab, memberikan tanpa meminta balasan. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau ada orang yang berinfak atau bersedekah itu kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dia melakukan satu pekerjaan seperti itu, dia menanam satu benih, benih itu tumbuh 7 benih, dari 7 benih itu mi'atu habbah, melahirkan 100 biji benih lain. Di situ jangan kita berkata 100 itu berarti lebih dari di bawahnya 102 ya Pak, atau 100 itu adalah lebih dari 90. Enggak. Dalam Al-Quran sering mengatakan jumlah bukan berarti itu pasti jumlahnya seperti itu. Kata mi'ah itu berarti tidak terhitung banyaknya. Apalagi di situ Al-Qahhar, kita lanjutkan.
Al-Qahhar itu yang maha menaklukkan. Sudahkah tadi wal kaziminal ghaizah, kita bisa menaklukkan amarah. Nah, baru di situ berikutnya adalah Al-Wahid. Al-Wahid itu yang nomor satu. Al-Wahid itu menomorsatukan. Allah itu wahid yang nomor satu, number one. Allah is number wahid. Ini misalnya setelah setelah kita bekerja, sholat dulu apa makan dulu? Mana yang lebih disukai Allah? Oh ini Pak, makan dulu Pak, karena kalau kita tidak makan kita tidak kuat berdiri Pak. Misalnya begitu. Atau sholat dulu Pak. Jadi terserah Pak, mana yang kira-kira yang paling disukai Allah? Oh makan dulu Pak, lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir makan Pak. Nah, kadang-kadang kan kita berpikirnya seperti itu. Ngaji apa nonton bioskop? Mana yang paling disukai Allah? Ngaji apa nonton bioskop? Oh yang paling disukai ngaji Pak. Misalnya begitu. Kerja dulu apa nikah dulu? Oh nikah dulu Pak, karena nikah itu sunat. Misalnya begitu. Mana yang paling disukai Allah? Itu wahid. Kalau sudah kita bisa mengimplementasikan mana yang paling disukai Allah itu, maka naik lagi levelnya ahad. Allah Maha Esa, satu-satunya. Apa yang kita kerjakan, ini saya berhasil jadi direktur, itu karena saya berusaha dengan kuat, saya bekerja dengan serius. Makanya saya bisa jadi direktur. Nah, kalau dia berpikir seperti itu, maka belum bisa mengimplementasikan ahad. Nah, baru yang terakhir, somad. Allah satu-satunya tempat bergantung. Kalau kita sudah bisa mengimplementasikan 12 kualitas yang ada dalam syahadat ini, barulah kita bisa dikatakan sebagai muhsinin atau wahuwa mu'minun tadi. Kalau belum bisa, koreksi lagi. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya sudah bisa mengimplementasikan, belum. Kan tetap prinsipnya usikum wa nafsi. Jadi yang ngandani saya juga gitu. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu juga untuk koreksi diri saya sendiri. Jadi famay ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun, yang 12 tadi barulah kita bisa mengimplementasikan syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam surah Al-Ma'un tadi yang pendek tadi termuat dalam setiap aktivitas kecil spiritual itu selalu termuat aktivitas sosial. Maka dari itu dalam agama Islam bahwa etika atau ritualitas itu tidak akan pernah bisa tidak pernah bisa menghapuskan sosialitas. Artinya antara kehidupan duniawi dan ukhrawi itu selalu berdampingan. Tidak akan pernah bisa. Jadi kalau kau mau sukses di dunia, maka sukses di akhirat, maka juga harus sukses di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia kita hasanah, di akhirat juga hasanah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.